tadi diskusi kita Prof. Muzakir tadi yang sudah menjelaskan ya mengenai soal hukum Islam. Nah, tadi Prof. Muzakir mulai masuk menjelaskan kepada kita semua mengenai manfaat dari hukum Islam itu mulai dari apa tadi LGBT ya Prof ya, itu soal orang homoseksual gitu ya. Nah, nanti tolong saya dikoreksi Prof. Muzakir. Kalau tadi saya mendengar uraian Prof. Muzakir, saya itu mendapat sedikit kesan bahwa kalau hukum positif itu, ini khusus untuk ini. Jadi para sahabat, Prof. Muzakir ini adalah ahli hukum pidana Bapak Ibu ya. Ahli hukum pidana, makanya kasus-kasusnya adalah hampir semuanya pidana tadi. Jadi memang itulah keahlian beliau. Nah, jadi kalau saya dengar tadi itu penjelasan Prof. Muzakir bahwa hukum positif itu sebetulnya hanya menyelesaikan permukaannya gitu. Sementara ini soal LGBT ya. Sementara kalau hukum Islam itu langsung menyelesaikan akar-akarnya. Mulai dari akar-akarnya itu juga diselesaikan. Karena sejak dari LGBT saja sudah dilarang gitu. Orang homo itu dilarang. Itu sudah akarnya sudah di sana. Nah, sementara kalau hukum positif itu nggak menghilangkan akarnya. Jadi yang tadi dibilang oleh Prof. Muzakir itu tindak kekerasannya saja gitu ya. Kekerasan tidak akan ada kalau tidak ada LGBT kan. Mestinya yang dihilangkan itu adalah homoseksualnya dan itu sudah ditetapkan ya di dalam Islam bahwa homoseksualisme itu dilarang. Nah, kira-kira begitu yang saya baca. Tolong saya dikoreksi Prof. Muzakir. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum positif ya, misalnya itu coba saya bacakan ya. Ini di Al-Baqarah ayat 2019 nih Prof. Nanti saya dikasih ini pandangan. Di dalam Al-Quran itu soal dilarangnya khamr dan maisir, yaitu minum khamr dan judi Prof. Jadi ini saya bacakan ya. Ini kan dua-duanya sebetulnya termasuk pidana nih Prof. Muzakir. Jadi di dalam Al-Baqarah 219 itu disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'ul linnas. Nah, jadi itu kenapa mereka bertanya kepada Muhammad itu mengenai khamr gitu ya dan judi. Lalu katakanlah di antara keduanya itu lebih banyak dosanya daripada manfaatnya bagi manusia. Nah, itu penjelasan Al-Quran, Prof. Jadi udah jelas sekali kalau Al-Quran itu apa yang manfaatnya sama mudaratnya itu langsung dijelaskan saja gitu. Jadi mau kayak gimana, cari dalil kayak gimana, pokoknya itu haram aja nggak boleh. Yang namanya judi dan minum khamr. Nah, jadi itu langsung akarnya itu, Prof. Akarnya langsung dituju oleh Al-Quran. Nah, jadi mungkin ini cara berpikir Islami ya, yang perlu kita mendapatkan pencerahan dari Prof. Muzakir. Nah, sebelum saya buka nanti pertanyaan ke para sahabat, ini kita masih punya cukup banyak waktu ya, 40 menit ya. Jadi mungkin Prof. Muzakir mungkin mau kasih tanggapan Prof mengenai yang saya sampaikan tadi. Silakan Prof. Ya, itu benar seperti yang disampaikan tadi, misalnya tentang khamr gitu ya. Jadi khamr ini sama juga seperti itu. Kita mencoba untuk melarang ya. Terakhir itu kita disodori oleh masalah hukum lagi bahwa ya kalau ada namanya adalah ganja itu dilegalisasi saja. Nah, sekarang sudah ada gerakan legalisasi ganja. Legalisasi ganja karena apa? Karena ada praktik di situ adalah seorang laki-laki nanam ganja itu untuk obat istrinya. Maka karena kasus itulah kemudian ada gerakan yang mendompleng di situ minta supaya legalisasi ganja. Padahal ya saya ingin balik lagi pada persoalan khamr ya, terutama khamr ini. Ini dulu pernah saya diminta ketika itu DPR meminta saya untuk mengkaji tentang norma hukum khamr dalam perubahan undang-undang pada saat itu. Nah,
Akhirnya saya jelasin semua pendapat hukum saya, gitu, pendapat hukum saya. Kalau Bapak Ibu membaca undang-undang tentang narkoba yang terkait khamr ini diwujudkan dalam bentuk narkoba, Bapak Ibu akan membaca tulisan itu adalah undang-undang narkoba. Saya nggak setuju itu judulnya undang-undang narkoba. Karena apa? Karena undang-undang itu mengatur tentang bagaimana mengelola narkoba secara baik dan benar. Itu namanya undang-undang, itu benar. Maka undang-undang narkoba, undang-undang dalam lapangan hukum administrasi yang isinya mengatur bagaimana penggunaan narkoba. Maka ujung-ujungnya di dalam undang-undang itu disebutkan penyalahgunaan narkoba. Bapak dan Ibu sekalian, perenungkan kalimat saya ini. Undang-undang hukum administrasi mengatur tentang narkoba. Bagaimana menggunakan narkoba yang baik dan benar. Di ujung bab akhir itu tindak pidana mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Artinya, kalau tadi saya berbicara asas hukum, nilai hukum, norma hukum, asas utamanya dalam undang-undang narkoba di Indonesia itu narkoba adalah boleh. Kecuali yang dilarang. Yang dilarang apa? Menyalahgunaan narkoba. Kalau kita baca itu manfaatnya, mudaratnya, ternyata mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kalau kita mengambil konklusi hukum, dilarang atau dibolehkan, kita mengedepankan kepada mudarat atau mengedepankan kepada manfaat. Ini bahasa hukum Islamnya. Nah, mungkin kita ngomong dari hukum Islam bolehlah itu untuk internal kita. Tapi begitu masuk formalitas hukum, itu yang ditekankan kalau dalam Al-Baqarah tadi disebutkan, ternyata mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka undang-undang yang mengatur manfaatnya dulu baru mudarat. Keliru atau tidak? Saya jawab sendiri. Ya, dari sisi legal drafting salah dong. Dilarang dulu baru memberi peluang manfaat. Ini di manfaat dulu peluang larangan. Ini sudah nggak cocok. Gitu. Maka dulu saya minta agar supaya ini diluruskan cara berpikir hukumnya terkait dengan masalah narkoba. Saya minta narkoba itu dilarang, baru kemudian dikecualikan. Yang dikecualikan itu namanya manfaat. Ya. Maka saya katakan manfaat itu dibikin undang-undang administrasi. Jadi larangan dulu baru manfaatnya. Wah, saya berdebat panjang lebar gitu. Sampai akhirnya saya menawarkan diri pada saat itu. Ini udah lama ya, kasusnya udah lama. Saya menawarkan diri. Ya. Begini saja, kalau memang kayaknya dia keberatan, akhirnya saya tawarkan diri saya. Saya janji lah, saya akan bikin 2 undang-undang. Undang-undang 1 tentang narkoba, larangan tindak pidana narkoba. Yang kedua adalah narkoba untuk kepentingan kesehatan, 1, 2, 3. Yang manfaat tadi. Jadi manfaat itu kecil manfaatnya harus di dalam hukum administrasi. Kalau mudaratnya besar maka dalam hukum pidana. Oh, saya sudah masuk. Saya 1 minggu saya bikin selesai. Saking saya gregetnya pada saat itu. Supaya posisinya pas. Karena dalam Islam mengatakan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Mudaratnya dulu larang dalam hukum pidana, diekspresikan dalam bentuk larangan dalam hukum pidana. Jadi manfaatnya bentuk pengecualian dalam larangan. Jadi larangan itu, pengecualiannya itu namanya memberi solusi manfaat. Ya. Singkat cerita, pertanyaan berikutnya, oke, kalau gitu ternyata nggak disetujui. Ya. Nggak disetujui kalau sekarang ada undang-undang narkoba, itu kalimat yang harus diterjemahkan bagaimana menggunakan narkoba yang benar. Begitu. Jadi bukan larangannya menggunakan narkoba yang benar. Padahal kalau dalam Al-Quran itu, esensi pokok, khamr itu haram. Dalam bentuk apapun haram. Gitu. Dikecualikan. Pengecualiannya jangan pada haramnya itu. Pengecualiannya pada berikutnya. Maka diberi klausul pengecualian. Nah sekarang komposisinya seperti itu. Nah pertanyaan akademik ya dalam konteks hukum itu, bagaimana apakah khamr itu bisa, pelanggaran khamr itu bisa dihukum mati? Ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran tak ada klausul yang sampai pada hukuman mati. Ya.
Tapi saya mengkonstruksi kembali, hukuman mati boleh atau tidak? Nah, saya usulkan dalam prinsip dalam hukum Islam itu, namanya hukuman mati itu namanya masuk ranah qisas. Ya. Dalam qisas itu syarat perbuatan dihukum mati itu adalah dia sengaja mematikan orang lain. Nah, pertanyaannya kalau dia menyalahgunaan narkotika itu bisa sengaja mematikan orang lain atau tidak? Nah, ini nanti ada tafsirnya gitu ya. Tafsir yang pertama adalah ya harus buktikan bahwa dia jual beli produk dan jual beli narkoba sudah bisa dibuktikan menimbulkan efek matinya orang lain atau tidak. Dijual sampai orang itu mati. Kalau itu ada hukum mati. Akhirnya sulit lagi untuk memasukkan lagi. Oh, sekarang pakai kita doktrin satu yang disebut doktrin nisab. Ya, nisab itu batas maksim. Akhirnya lahirlah di dalam itu saya usulkan agar supaya ada nisabnya ada. Hukum nisab itu di dalam Al-Quran disebutkan khususnya yang terkait dengan masalah pencurian. Pencurian satu nisab, potong tangan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nisabnya narkoba itu sampai di mana sesungguhnya yang dihukum berat yang sampai dia mematikan? Akhirnya muncullah saya usulkan, saya tidak tahu jumlah berapa yang orang buat menyebabkan mati. Tanya nanti ahlinya dokter. Esensi pokoknya adalah kalau dia memproduksi produk tertentu sampai sekian ada passing grade nisabnya, hukumannya mati. Tapi kalau produksinya di bawah itu, hukumannya adalah penjara. Jadi harus konstruksi berpikirnya saya bikin seperti itu. Ketika disodori, Pak, bagaimana kalau tanaman? Tanaman itu jangan jumlahnya, tapi bobot timbangannya. Ya. Karena yang membuat orang mati itu bobot timbangannya itu, bukan tanamannya. Kalau tanamannya banyak tapi kecil-kecil kan nggak masalah. Tapi kalau bobotnya ya, saya minta nanti kalau ada apa-apa ditimbang bobotnya berapa. Disitulah yang dasar untuk menentukan pertama berat atau tidak. Tapi kalau bisa dibuktikan menimbulkan akibat kematian, itu sama artinya sengaja menimbulkan mati. Dan akhirnya diterima itu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa baca itu. Tapi mengenai nisabnya itu saya tidak menentukan karena saya tidak ahli dalam bidang itu. Yang penting saya katakan ada kausalitas matinya itu dengan produk itu. Nah, itulah akhirnya masuklah hukuman mati di sana dan ada nisabnya di situ. Kalau Bapak sekarang membaca Undang-Undang Narkotika, sekian gram sekian ini produknya sekian baru kemudian dimatikan gitu. Kalau tidak di bawah itu hukumannya berat. Ya. Jadi seperti itu gambaran. Jadi komentar saya begitu Pak Bunyani. Jadi memang benar seperti itu. Yang menjadi masalah kita hari ini kalau audien kita adalah Partai Umat, yang menjadi masalah ini bagaimana kajian hukum terhadap norma hukum Islam itu melalui proses kajian ilmiah ilmu hukum masuk ke dalam menjadi hukum positif. Ini kelemahan kita. Kelemahan kita ada di situ. Kami berdebat dengan teman-teman hukum Islam. Bagaimana itu Anda masukkan usulan Anda yang bagus sekali itu berubah menjadi konstruksi hukum positif, teknik legal drafting dan sebagainya. Kalau Anda gagal dalam ini, pasti gagal akan diterima oleh orang lain. Orang lain pakai reasoning ilmiah dalam konteks ilmu hukum. Nah, ini yang menjadi catatan Pak Bunyani untuk teman-teman sekalian dan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Ustaz Hanafi masih bersama kita. Oke. Kelihatannya Ustaz Hanafi lagi ini ya. Baik, para sahabat, ini sebetulnya ada satu lagi. Mas Hanafi ada mau kasih komentar atau gimana ke Prof. Muzaki? Udah lebih dari cukup. Baik, kalau begitu kalau tidak ada, saya lanjutkan satu lagi, Prof. Muzaki. Sebetulnya dua hari ini yang ingin kita selesaikan ya. Ingin dengar pandangan dari Prof. Muzaki. Sebetulnya ada dua cara berpandang ya. Sebelum saya kasihkan juga ke para sahabat yang bertanya. Itu yang pertama, tadi kecenderungan kalau saya lihat cara pandang Prof. Muzakir itu adalah kalau bisa gitu ya, nilai-nilai Islam itu mewarnai hukum positif gitu ya Prof ya. Ya tuh, yang penting kan nilainya gitu ya. Nah, yang kedua Prof, sebetulnya ada yang lebih lebih substansial, enggak cuma nilainya, nilai Islamnya, mestinya diadopsi seluruhnya itu hukum Islam. Buat orang Islam mestinya mereka harus percaya bahwa hukum Islam itu pastilah benar karena itu datangnya dari Allah gitu, nggak mungkin salah gitu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad
maka itu sudah pasti benar. Dan itu langsung menghajar akar-akar dari kejahatan itu sendiri, sehingga tidak akan ada terjadi kejahatan lalu kemudian itu membawa maslahat kepada manusia. Ya, orang-orang barat tentu akan melihat, ya, potong tangan itu kan keras sekali. Iya, tapi itu bermanfaat masalah ke umat manusia. Jangan dilihat kerasnya. Nah, yang dikritik oleh Al-Qur'an, Prof, itu adalah orang-orang Yahudi yang misalnya memilih mana yang hukum yang enak aja buat dia gitu ya. Jadi dia pilih-pilih gitu ya. Saya mau yang ini jangan, yang ini jangan, nggak boleh. Kalau mau ya kapal semuanya, ambil semuanya. Jadi ketika masuk Islam tuh ya harus pilih semuanya begitu hukum Islam. Nah, jadi ya saya ulang sekali lagi. Jadi cara pandang yang pertama, nilai-nilai Islam itu mewarnai hukum positif. Yang kedua, itu adalah kalau bisa ya adopsi semuanya hukum Islam dan jadilah kita seperti Malaysia kan. Malaysia kan sebetulnya sudah begitu tuh, Prof, sebetulnya. Tapi tentu saja untuk orang-orang di luar Islam begitu ya tidak digunakan itu hukum Islam. Nah, sama seperti Piagam Jakarta dulu gitu ya. Bagi hukum Islam bagi para pemeluknya begitu. Itu yang terdapat di dalam Pancasila dulu, Piagam Jakarta begitu. Nah, jadi ini Prof, kecenderungannya Prof Muzakir kira-kira kamu melihatnya ya, tanpa melihat pretensi politik hukum gitu, perdebatan di parlemen dan sebagainya, kira-kira sebetulnya kalau ingin menyelesaikan soal-soal sosial itu mana yang kira-kira sebetulnya lebih cocok menurut Prof ini sosiologi hukumnya, kita mengadopsi nilai-nilainya atau sekalian saja diterapkan semualah hukum Islam gitu, Prof. Monggo, Prof. Ya, itu sesungguhnya masuk dalam ruang siasah atau politik hukum ya, siasah syariah atau politik hukum gitu ya. Yang tadi sudah saya sampaikan itu sama. Kalau kita ngomong hukum perkawinan tuh full masuk ya. Jadi nggak usah dipilah-pilah mana pasalnya, ayat sekian masuk, enggak. Hukum sahnya perkawinan. Tinggal kita masukkan hukum sahnya perkawinan gitu. Kan begitu Pak Bun ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam itu kan sahnya perkawinan. Itu sesungguhnya secara diam-diam seluruh ketentuan Al-Quran sunnah mengenai perkawinan dan resiko atau akibat dari para perkawinan, akibat hukum dengan perkawinan, semuanya masuk di dalam hukum perkawinan. Jadi hanya kata-kata sah menurut agama. Itu satu. Itu teknik, itu sebenarnya politik hukum. Terus kalau kita membaca bank syariah, itu bank syariah materialnya hukum Islam. Akhirnya jadilah undang-undang yang namanya undang-undang perbankan yang mengadopsi hukum Islam, jadilah bank syariah. Rumusannya adalah pasal-pasal, tapi konten filosofis asas semuanya adalah hukum Islam. Oke, masuk di dalamnya. Berarti ada ruang-ruang yang bisa masuk ya. Satu adalah hukum keluarga, itu sebenarnya secara diam-diam udah masuk hukum keluarga. Ya. Setatnya dari perkawinan semuanya masuk di dalamnya. Termasuk nanti hukum waris semuanya dan anak turunannya masuk semuanya. Sedangkan tadi contoh yang kedua adalah contoh bank muamalat, bank syariah. Itu masuk semua dalam konteks perbankan syariah. Bank-bank yang riba disingkirkan semua, masuklah dia bank yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Tapi di situ dibaca ayat Tuhannya mungkin nggak ada, tetapi bisa masuk. Karena dikonstruksi dari bahan material hukum Islam menjadi bahan hukum undang-undang dan masuk di dalamnya itu prinsip-prinsip sudah masuk dalam bentuk norma hukum undang-undang. Nah, kalau tadi ada pilihan Pak masuk semuanya atau gimana? Ya kalau dari awal sebenarnya masuk semuanya, tapi kan kita ada bentuk formal hukumnya. Jadi kalau bentuk formal hukumnya ini lantas bagaimana menerjemahkannya? Itu namanya ruang siasah, bagaimana memperjuangkan itu bisa masuk. Kalau bisa semuanya. Kalau tidak bisa, tadi ada masukkan dalam satu pasal itu ada bidang tertentu yang insert masuk dengan kata-kata sah menurut agama. Ini semuanya masuk Pak Bun. Masuk semuanya sudah. Kalau yang tadi yang ketiga tadi adalah yang disebut dengan mengkonstruksi menjadi undang-undang. Undang-undang jiwanya adalah syariah, masuk semua. Sudah kita masukkan. Kalau tadi saya perda-perda itu anti miras, masukkan semuanya di situ. Tapi maaf ya, dihapus dengan kepres atau perpres itu. Saya kecewanya luar biasa.
Astagfirullah, saya undang-undang perda-perda yang kami bantu banyak, tapi tiba-tiba musnah begitu saja. Ya. Nah sekarang kalau bagaimana dalam lapangan hukum umum, ya, publik ya hukum publik. Gitu. Ini nggak sulit masuk di dalamnya. Maka ada metodenya. Kalau bisa nilainya masuk, kalau bisa lagi masukkan asasnya, kalau bisa lagi masukkan normanya, dan kalau bisa lagi masukkan teksnya. Kalau nggak bisa teksnya masuk normanya, kalau nggak bisa masuk normanya, asasnya. Ini nggak kentara kita memasukkan asasnya. Kalau nggak bisa masuk lagi nilainya. Tapi ujung terakhir ya sebagai lemah-lemahnya iman, kita akan berbicara setidak-tidaknya hukum positif nasional jangan ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Ini berarti doa sekaligus kan nggak bisa berbuat, sudah nggak bisa berbuat apa. Pokoknya semoga tidak ada norma hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya tiba-tiba legalisasi judi, mudah-mudahan tidak ada. Tiba-tiba legalisasi LGBT, mudah-mudahan tidak ada. Itu perjuangan yang kita sudah angkat bendera putih berarti itu. Nah, yang kalau bisa, yaitu tadi ruang siasah itu dilakukan Pak Bun. Ruang-ruang di mana diisi harus dilakukan. Yang terakhir nanti kan ada namanya hukum pelaksanaan pidana. Ini juga bisa kita memasukkan apa? Kalau bisa masukkan semuanya. Jangan kalau kita letterlock itu akhirnya jalan buntu, nggak bisa masuk semuanya malah kita menjadi masalah. Ya, saya ulangi lagi itu ruang siasah ya. Bagaimana tadi Pak Bun mengatakan bahwa situasinya seperti apa yang bisa masuk di mana gitu. Ya. Saya sudah memperjuangkan salah satu di antaranya yang menurut keyakinan saya bahwa itu tindak pidana kekerasan seksual itu tidak sesuai dengan hukum Islam, bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Kami lawan. Gitu. Tapi akhirnya kalah saya karena kekuasaan saya nggak punya, ilmu ada, perjuangan ada, semuanya ada. DPR pernah menunda 1 tahun itu pasal undang-undang itu. Tapi berikutnya saya nggak dilibatin. Tiba-tiba saya lihat di TV, loh, kok sudah disahkan gitu ya. Bingung saya, waduh, apa yang harus saya lakukan? Masih harus saya lakukan. Saya ajarkan pada mahasiswa politik hukum tentang undang-undang ini. Saya terangkan semuanya. Apa yang dimaksud di situ? Filsafatnya apa? Saya katakan kebebasan seksual. Jadi repot juga Pak Bun. Terima kasih Pak Bun. Baik para sahabat, jadi kita sudah dapat tadi pendapat dari Prof. Muzakir ya mengenai mana kira-kira ya yang lebih memungkinkan ya. Apakah nilai-nilai hukum Islam itu yang mesti kita adopsi atau ya kita adopsi semuanya itu menurut beliau memang betul, saya setuju bahwa itu bidang siasah ya, dan memang kita kepingin sebetulnya ya kita orang Islam ini percaya sekali bahwa hukum Islam ini ya dari Allah gitu ya, apa yang tertulis dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu ada Prof yang cerita yang saya dengar ya, itu seorang profesor Harvard masuk Islam, itu hanya karena hukum waris tuh Prof. Nah. Itu karena hukum waris itu di dalam hukum barat itu bisa untuk menjelaskan hukum waris itu biar adil itu sampai dia menulis berapa buku gitu, 3 buku nggak salah. Quran itu hanya 1 halaman Prof. Pokoknya laki dapat 2 bagian perempuan 1, udah selesai gitu. Kenapa kayak begitu? Lalu dijelaskan sama Al-Quran ya karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya, tapi perempuan itu sudah menjadi tanggungan suaminya, makanya kayak gitu cara ngaturnya Prof. Nah, kira-kira gitu. Dan ini nggak perlu dijawab Prof, tapi kira-kira kita sangat percaya itu. Nah ini saya mau buka ini pertanyaan ke para sahabat ya. Mana Bu Aisyah tadi yang pertama kali? Bu Aisyah? Dibuka itunya mikrofonnya Bu? Oh nggak ada. Ini Pak Radian silakan, Taksel Pak. Iya, Pak Radian. dari tadi belum dibuka mikrofon jadi belum bisa ngomong. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Buniani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muzakir. Siap. Saya sebagai masyarakat yang awam dalam masalah hukum gitu ya, melihatnya begini Prof. Kita ini kan masyarakat Muslim ya,
terbesar di dunia malah ya, apalagi di Indonesia mayoritas. Tapi kok masalah hukum untuk kepentingan umat Islam ini kita selalu gagal ya sejak sejak Piagam Jakarta itu dihilangkannya 7 kata dalam piagam pada sila pertama Piagam Jakarta itu sampai sekarang ini munculnya berbagai macam undang-undang yang justru merusak akhlak, akidah, tauhid umat Islam. Undang-undang tindak pidana TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dilegalkan, dibolehkannya nikah beda agama, LGBT untuk oleh dewasa boleh. Nah, itu di mana peran partai Islam yang ada di DPR sekarang yang katanya dari P3, PAN, PKB, PKS tidak bisa membuat perlawanan gitu ya terhadap rezim ini gitu loh. Apakah mereka ini sudah berbeda ideologinya, Pak? Katanya partai Islam tapi tidak bisa berbuat untuk umat Islam. Itu. Yang kedua, bagaimana cara kita memberikan pendapat alasan katanya hukum Islam ini kan rahmatan lil alamin buat seluruh umat manusia. Nah, misalnya potong tangan. Bagaimana cara kita menjelaskan potong tangan ini membawa kemaslahatan umat? Katanya kan potong tangan itu sadis. Atau LGBT tadi dalam hukum Islam ini kan pelaku LGBT itu dihukum dengan cara dilempar dari bangunan yang paling tinggi. Kesannya itu melanggar HAM gitu kan. Nah, itu cara kita meyakinkan orang bahwa ini memang untuk kemaslahatan itu seperti bagaimana, Pak Prof. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bu Aisyah. Ini langsung saja Prof ya, silakan Prof. Oh iya, saya senang sekali pertanyaan yang diajukan ini ya. Ya, mengapa kok itu sampai seperti itu sehingga dia lolos itu tidak ada, pada undang-undang lolos ada. Tadi saya ingin sampaikan ya, bagaimana memahami hukum positif pakai dengan cara hukum Islam atau balik hukum Islam itu agak nggak connect ya. Nggak connect itu artinya apa? Saya membaca para sebut saja para ahli-ahli hukum Islam, begitu membaca hukum nasional cara membacanya nggak pas gitu. Ini pernah terjadi zaman dulu Menteri Hukumnya Pak Yusril. Ini naskah RKUHP diminta kepada seluruh IAIN se-Indonesia yang negeri untuk mengkaji dari perspektif hukum Islam. Ini sudah secara akademik ya pada saat itu. Tapi begitu reaksi baliknya itu dalam bentuk terjemahan dari fikih-fikih. Nah, kalau fikih-fikih dimasukkan bukan berarti itu tidak baik. Baik, kontennya baik, tapi tidak metodologis dalam menerjemahkan KUHP dalam hukum positif nasional. Ya masuk mana? Masuk kotak. Isinya bagus, tapi masuk kotak. Karena tidak bisa dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang lain dengan bahasa hukum positif. Ini kekurangannya. Kalau tadi ditanya, mengapa kok seperti kekurangannya ada di situ. Yang pertama itu. Sehingga saya tanya Pak Yusril, saya mintalah hasil-hasilnya itu saya baca kontennya. Nanti kalau bisa saya ubah dari teknik legal drafting sehingga masuk dalam norma hukum pidana. Supaya kita bisa dialog, berdebat, berdiskusi dalam suasana hukum positif. Tapi kalau itu kayaknya memang nggak bisa, saya setuju gitu ya. Nah, ini contoh salah satu di antaranya. UU TPKS juga sama gitu. Saya kaget juga UU TPKS itu saya masuk dalam organisasi Islam. Saya sudah berdebat dari siang sampai sore gitu. Ujung terakhirnya malamnya saya tongkrongi terus pokoknya saya ingin mendengar kesimpulannya apa. Kaget saya luar biasa. Saya jelaskan filsafatnya ini semua. Ujung terakhirnya kita dukung tentang TPKS ini karena ini positif dan waduh saya kelopak-kelopak saya. Pak Muzakir kecewa. 2 kali kecewa Pak. Saya katakan Pak Muzakir kecewa 2 kali gitu. Karena menurut saya pahami dulu itu landasan filosofis. Dia dijelaskan bahwa ideologinya itu kebebasan seksual. Kalau Anda mendukung ini sama dengan secara implisit mendukung kebebasan seksual. Apa enggak dosa? Super dosa. Kalau sudah saya sampaikan,
Dosa karena Anda menjustifikasi suatu perbuatan. Gitu. Atau setidaknya itu dipakai untuk alat untuk kepentingan itu. Jadi repot. Ini organisasi ya Islam ya. Saya akhirnya ngelus jodoh saya, ya sudah, saya akan berjuang sendiri lagi. Gitu. Allah menunjukkan pada saya, dipanggillah DPR saya, Pak Muzakir, minta besok datang ke Jakarta, kami akan diskusi tentang RUU TPKS. Saya karena bahan saya sudah banyak, siap, saya besok datang. So, langsung besok saya datang. Alhamdulillah saya dapat menunda 1 tahun. Ya. Saya jelasin semuanya. Oke, kalau gitu ditunda aja untuk yang berikutnya. Gitu. Saya terima kasih gitu. Ada seorang ibu-ibu yang datang pada saya, Pak Muzakir, yes gitu. Sebentar dulu, apa kata yes tadi? Apa yang ingin saya omongkan sudah terwakili oleh omongan Pak Muzakir. Jadi adalah seaspirasi. Oh, kalau gitu terima kasih. Langsung saya pulang pada saat itu. Singkat cerita, saya ingin sampaikan bagaimana supaya itu masuk di dalamnya tadi dengan juga undang-undang tentang beda agama. Masuklah dunia pikir dalam ilmu hukum. Yang membuat itu siapa? Doktrin-doktrin di universitas-universitas Islam, apalagi negeri ya, universitas Islam itu doktrinnya sama dengan doktrin di universitas negeri. Doktrin itu artinya apa? Teori berpikir. Nah, kalau teori berpikirnya sama dengan di sana, ya nggak mungkin dia akan menolak misalnya undang-undang itu nggak mungkin nolak. Lawannya saya siapa? Berpikir itu teman-teman dari dunia akademis. Teman-teman dari lembaga Islam, teman-teman sarjana Muslim, semuanya sama gitu. Tapi dia tidak paham. Menurut saya kurang pahami tentang namanya yang disebut legal drafting, yang dibaliknya itu ada namanya politik hukumnya. Yang kedua, pertanyaan yang menarik sekali ini, saya punya pengalaman sedikit terkait dengan masalah potong tangan tadi yang disampaikan. Saya senang sekali ada pertanyaan ini karena saya akan mengemukakan kembali pendapat saya. Suatu saat saya ke Belanda, riset saya di Belanda untuk nulis riset saya. Hanya komparasi saja, bukan yang lain. Karena saya banyak gaul di situ, ada orang Belanda yang tertarik pada saya. Dari mana Universitas Islam Indonesia? Gitu. Singkat cerita, dia bertanya, itu Pak Muzakir, bagaimana tentang hukum potong tangan? Wah, ini menarik buat saya, tantangan buatnya. Saya jelasin hukum potong tangan. Dalam hukum potong tangan itu, tidak semua pencuri dipotong tangan. Syaratnya apa? Harus 1 nisab. 1 nisab itu berapa? Oke, 1 nisab itu besarannya itu bisa ruang ijtihad. Tapi ada besarannya, nah besaran itu ruang ijtihad. Dulu parameternya dirham. Dirham pada saat itu adalah berapa, dan kalau dikurskan sekarang, karena dulu sentral uang itu adalah dirham, nah sekarang itu kan tidak. Nah, kalau gitu ada ruang ijtihad bisa dilakukan. Berapa nisabnya tangan? Akhirnya saya jelasin. Di dalam hukum Islam, ini karena audiens saya adalah non-muslim ya, jadi saya harus pakai rasio ilmu pengetahuan saya menggunakan parameter mereka. Saya bertanya kepada saudara, kalau klaim asuransi tangan berapa? Gitu. Oh sekian gulden Pak Muzakir, sekian ribu gulden. Oke. Maka di dalam hukum Islam itu prinsip dipotong tangan apabila 1 nisab. Nisabnya berapa? Gulden tadi berapa? Klaim tangan berapa di Belanda? Sejumlah sekian ribu. Kalau dia mencuri sekian ribu, potong tangan dia. Jadi kalau mencuri sekian ribu, potong tangan. Kalau Anda mengatakan kecelakaan tangan dibayar sekian ribu. Tapi kalau sekian ribu gulden, potong tangan. Sama kan? Loh. Jadi hukum Islam reasoningnya seperti itu. Logik sistematik Allah mengaturnya seperti itu. Ternyata dia nggak ngomong, kenapa dari teman-teman Timur Tengah kalau saya debat mengenai potong tangan, dia selalu balas dendam, ini macam-macam. Oh enggak, hukum Islam itu ilmiah dan bisa diterjemahkan dalam bentuk situasi seperti ini. Jadi kalau ukuran di Belanda, klaim asuransi tangan. Tapi kalau saya ngomong, dietnya tangan itu 50 ekor unta, dia nggak paham. Reasoningnya 50 ekor unta apa? Itu nggak paham dia. Nggak usah lah berdebat pakai itu. Tapi asasnya kami tarik. Prinsipnya harus ada nisab. Nah, nisabnya berapa? Ijtihad gitu. Jadi itu Bu, tadi saya katakan apakah melanggar HAM? Ya, kalau pakai rasio bahwa kalau Anda kecelakaan tangannya putus sekian ribu gulden, kalau Anda ngambil barang sekian ribu gulden, mencuri, mengambil potong tangan. Akhirnya dia bisa menerima, oh,
Hukum Islam indah sekali kalau kita pahami secara ilmiah, ilmu pengetahuan berlandaskan pada filsafat ilmu pengetahuannya itu. Tapi kalau tidak teksnya dipahami saja, teksnya itu hukum potong tangan, titik sampai di situ. Nah, itu menjadi nggak bisa diajak, nggak bisa berdebat dan nggak bisa komunikasi. Nah, itu yang kalau tadi alasan melanggar HAM dan sebagainya itu urusan sekundernya buat saya gitu ya. Melanggar HAM dan sebagainya. Wong Anda juga setuju pidana mati. Saya tidak setuju pidana mati, Pak, negara kami. Tapi negara kamu mematikan orang tanpa melalui prosedur hukum. Diam dia akhirnya. Ngomong aja biasa saja. Negara Anda itu menghukum orang tanpa ada prosedur pengadilan. Kalau negara kami, prosedur pengadilan diputus dan kemudian ditetapkan pidana mati. Kalau Anda mematikan orang tanpa prosedur hukum, itu lebih jahat daripada yang lainnya. Mereka atas nama hak asasi manusia, negara Anda pelanggar hak asasi manusia. Akhirnya mereka juga akhirnya nggak berani lagi berdialog sama saya. Saya setiap hak asasi manusia ditanya seperti Ibu katakan tadi, pidana mati melanggar hak asasi manusia. Yang saya ganti balik lagi. Indonesia setuju dengan pidana mati, tapi Indonesia tidak setuju mematikan orang tanpa prosedur hukum. Negara Anda telah mematikan orang tanpa prosedur hukum. Saya tunjukin negara di mana. Akhirnya nggak jadi dia berdebat tentang hak asasi manusia gitu. Jadi kira-kira itu tadi ruang tadi saya sebutkan adalah ruang dialog dalam rangka untuk membangun berpikir. Ya. Begitu Pak Buniani. Syukron, Prof. Baik, ini rupanya banyak yang mau bertanya. Tapi nanti kita selesai jam 7 ya. Ada Pak Radian, Bu Lestari, ini dari DPW, ada Pak Kaspurin juga, ini yang biasa ya. Bahkan ada Prof. TB Mas Jafar ini juga. Tapi hari ini izinkan saya, ini tidak mengikuti urutan ya, ini yang biasanya kita mengikuti aturan itu kayak orang sholat itu, Prof. Ya. Jadi yang duluan dapat, yang belakangan gitu. Tapi hari ini kita ada kedatangan nih, Ustadz Husni dari Bali. Ken kabare, Ustadz Husni. Coba dibuka itunya mikrofonnya. Ustadz Husni? Ini Ya, ini izinkan saya kasih kesempatan kepada Ustadz Husni ini karena spesial. Silakan Ustadz Husni. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof, Siap. saya alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana. Oh, siap Bapak. Pak Gede, Ya. salam Pak Gede. Jadi ketika kita berbicara tentang kemaslahatan, ada manfaat hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di Indonesia, maka kita kembali ambil contoh misalnya tentang hukum kisos, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dan bagi kalian adanya hukum kisos itu adalah untuk jaminan kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perangkat hukum-hukum Islam ini ya untuk kemaslahatan umat manusia secara umumnya. Seperti tadi dengan adanya hukum qisas, orang itu tidak akan berani macam-macam untuk membunuh. Ya. Orang akan berpikir 1000 kali lipat untuk melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. Nah, berbandingkan dengan hukum sekuler misalnya, ya membunuh hanya dihukum sekian tahun, habis itu dia bebas, bisa jadi pembunuh kembali dia. Nah, inilah kehebatan dan kelebihan atau kemaslahatan daripada hukum Islam. Namun ada satu yang ingin saya pertanyakan ini Ustadz, Pak Prof. Yep. Tadi Pak Prof mengatakan bahwa perda-perda yang bernuansa Islam itu telah dibatalkan melalui Kepres atau Perpres, peraturan presiden. Apakah tindakan seperti itu memang dibenarkan dalam hierarki hukum di Indonesia? Sebab kadang kita berpikir kan,
perda-perda itu kan telah diproses melalui legislasi di DPRD, kemudian dan sebagainya. Lalu kok begitu mudahnya dibatalkan oleh keputusan presiden. Dan yang kita membuat prihatin itu, kenapa hanya perda-perda yang bernuansa Islam yang dibatalkan? Nah, inilah salah satu memang bentuk kemana arah rezim ini, ya, yang semacam ada Islamofobia, ketakutan mereka terhadap Islam. Mohon ini dijelaskan, Prof. Insya Allah itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak pada Profesor Muzakir. Amin. Langsung Pak Langsung. Bun. Ya. Jadi ini menarik pertanyaan yang pertama tentang masalah qisas. Ya. Saya ingin sampaikan, tadi kasus tindak pidana pencurian ya, atau jarimah pencurian. Clear mereka berdebat dengan saya, clear begitu. Jadi tidak ada kata-kata barbar, tidak ada melanggar HAM dan sebagainya. Karena otak saya bawa masuk pada pikiran mereka, karena secara ilmu pengetahuan memang pendapat dia benar lah. Dalam arti kata, saya harus masuk pendapat dia. Kalau saya ngomong bahasanya dengan namanya dia nggak paham. Ya. Kalau pakai bahasa klaim asuransi, clear dia. Jadi, oh ya, memang benar tangan itu harganya sejumlah sekian, kalau mencuri seharga tangan, ya dipotong gitu. Akhirnya clear. Nah, bagaimana dengan qisas? Ini juga menarik juga. Saya ingin sampaikan qisas. Qisas itu prinsipnya kalau saya kaji dalam hukum Islam, ya, pakai dalil akli saya, ilmu pengetahuan saya. Qisas itu namanya adalah dalam teori saya bangun namanya balancing justice. Adil dalam qisas itu adil prinsip keseimbangan. Hukuman yang seimbang. Gigi dengan gigi, mata dengan mata, tangan dengan tangan, nyawa dengan nyawa. Keseimbangan. Ini kalau kita baca sejarah sebelum ayat itu turun, nampaknya kalau ada reaksi misalnya gigi satu dibahas gigi semuanya gitu. Pada saat itu mesti ditoleransi karena cara pandang mereka adalah balas dendam. Kalau balas dendam itu adalah mendendam, filsafatnya adalah mendendam orang. Kalau reaksi dendam itu adalah tanpa batas. Dalam Islam kemudian berdasarkan hukum qisas tidak boleh dendam, tapi namanya hukuman yang seimbang. Maka sekali lagi kalau kita menerjemahkan dendam dan kemudian dihukum yang sama, filsafat kita nampaknya nggak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, maafmu itu lebih baik bagimu, karena maafmu adalah sedekah bagimu. Dalam hal kamu misalnya menjadi korban qisas, maafmu lebih baik bagimu. Dan maafmu adalah sedekah bagimu. Luar biasa di situ. Jadi kalau kita menerjemahkan bahwa qisas itu balas dendam, nggak ada. Balas dendam adalah tiada maaf bagimu. Dan kalau kami membalas semakin menderita kamu, semakin benar, semakin adil. Ini semua menurut pendapat saya ada bisa salah karena bungkusnya itu kalau di dalam balas dendam itu tidak ada maaf bagimu. Tapi Al-Quran malah justru memberi maafmu lebih baik bagimu dan maafmu adalah sedekah bagimu. Dan ini saya pakai untuk menjelaskan bahwa dalam hukum Islam itu sesungguhnya keseimbangan, balancing justice. Seimbang dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuhmu, organ tubuh. Kalau dia potong kuping juga ke dia. Tapi kalau dalam hal kamu memaafkan, pelakunya itu kamu maafkan, itu lebih baik bagimu. Karena apa? Karena itu sedekah bagimu. Sedekah kuping berapa? Kalau organ tubuh dua di dalam bahasa agama Islam dikatakan satu kuping adalah 50 ekor unta, kuping kanan 50 ekor unta. Kalau kamu dipotong telingamu bagian kiri 50 unta. Kamu punya hak untuk menuntut adil yang seimbang. Potong kupingnya juga. Tapi harus melalui proses pembuktian. Kalau sudah terbukti, kamu mau apa hukumannya? Ternyata terbukti kamu melakukan pemotongan telinga secara sengaja. Maka korban dipanggil. Kamu saya beri kesempatan 1 minggu untuk mempertimbangkan putusanmu apa. Kamu akan nuntut qisas atau maaf. Nah, kalau nuntut qisas, hukumannya maksim ya hanya potong telinga saja. Kalau sudah kamu nuntut potong telinga saja sudah selesai, qisas sudah dilaksanakan,
kamu tidak punya apa-apa. Apa? Karena hukumannya sudah dilaksanakan penuh di dunia. Udah selesai. Tapi kalau kamu memaafkan, ingat maafmu adalah sedekah bagimu. Kalau memaafkan kamu tidak motong telinga, maka kamu akan dapat diat sebanyak 50 ekor unta. Artinya apa? Kamu sedekah telinga di dalam hidupmu. Diganti dengan diat. Kalau kamu diat juga, aku maafkan diat, maka kamu sedekah 50 ekor unta. Kalau setiap unta 20, 50 kali 20. Sekian itulah sedekahmu, hanya ucapan, aku maafkan kamu. Maafmu adalah sedekah bagimu. Jadi dia sedekahnya apa? Telinga, satu. Yang kedua adalah 50 ekor unta. Anda kita bayangkan, dalam Islam luar biasa. Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun kamu, hayatunnya apa? Bagi pemilik telinga tadi, telinganya putus, itu adalah sedekah. Tapi bagi penerima telinga tadi, selagi dia menyisir rambut dan lihat telinga, ya Allah, ini adalah sedekahnya dari teman saya itu. Sampai dia meninggal, itu masih ingat bahwa ini sedekahnya orang itu. Anda bayangkan kalau itu seperti itu. Kira-kira orang itu akan balas dendam kepada yang bersangkutan? Secara hukum manusiawi tidak. Akan berbuat baik, akan ingat. Karena punya hutang budi apa? Telinga. Dan itulah ajaran di dalam Islam. Jadi kalau kita menerjemahkan, mengambil sarinya, filsafatnya, nilainya, ternyata qisas harus dipahami dalam konteks hukuman yang seimbang. Dan itu bukan sebagai balas dendam, dan maafmu adalah sedekah bagimu. Dan kalau itu diterjemahkan secara lanjut, maka orang hidup di dunia itu akan ada dua sikap yang positif. Ya. Apa itu? Simpati dan empati. Ya. Akhirnya seorang yang telinganya nggak jadi dipotong tadi, betapa orang itu meluhurnya bahwa tetap menghadiahkan, mensedekahkan telinga itu kepada saya. Simpati dan tapi dia akan merasakan bagaimana rasanya orang itu kalau nggak punya telinga. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena telinganya dia sudah putus. Rasanya kalau telinga putus itu bagaimana? Tampil nggak meyakinkan semuanya dan seterusnya. Nah, itulah gambaran walakum. Kalau saya menerjemahkannya, maaf Bapak, walakum fil qisasi hayatun. Ya. Akan membangun hidup yang simpati dan empati. Simpati harus atensi kepada saudara-saudara kita yang lain, tidak melakukan tindakan yang merusak anggota tubuh, mematikan. Empati, kalau kita sudah kena seperti itu, kita juga akan merasakan bagaimana kena hukuman seperti itu. Akan merasakan apa yang dirasakan oleh korban kejahatan. Ini Pak, jadi pandangan saya seperti itu. Jadi terkait dengan kisah ini saya menjelaskan Pak. Suatu saat kami diperintah oleh Pak Muladi almarhum, Pak Muzakir, ini ada diskusi pidana mati terkait dengan Komnas HAM. Kamu wakil ya dari tim KUHP. Oh siap Prof. Akhirnya saya datanglah, itu kasusnya di Bandung pada saat itu. Saya mewakili tim RUKHP. Suatu saat diskusilah seminar nasional di situ dari Komnas HAM. Singkat cerita, saya menjelaskan dari konsep RUKHP secara jelas sesuai dengan, karena saya mengikuti ya, saya jelas sekali. Tapi terus kemudian giliran ada seorang audien yang bertanya, moderator, saya minta dijelaskan dari perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam? Karena di sini tadi orang berbicara nggak pakai hukum Islam. Nah, si moderatornya itu tengok kanan, tengok kiri. Audiennya, kami pemakalah ada 3 orang. Nunjuk yang nomor 1, nggak mungkin. Background-nya bukan hukum Islam. Nunjuk nomor 2, nggak mungkin. Sekarang Pak Muzakir dari Universitas Islam. Gitu. Wah, saya, oh ya siap, saya senang sekali. Maka teori tadi saya kemukakan. Hukum Islam bukan balas dendam, balancing justice, dan sebagainya. Kalau menghukum, namanya hukum dilaksanakan harus syarat khusus. Syarat khususnya apa? Apakah korban memaafkan atau tidak? Saya bilang syarat khusus. KUHP kita yang berlaku 23, syarat khusus juga. Hukum pidana, hukum mati adalah hukuman mati yang bersifat khusus. Saya mengatakan hukum Islam syaratnya syarat khusus. Jadi apakah ada persetujuan, apa istilahnya tuntutan korban itu apa ahli warisnya kalau benda mati.
Jadi kalau itu sudah ahli waris menuntut pidana mati juga dilaksanakan kisas, ya sudah dihargai itu kisasnya itu. Jadi hakim punya lisensi untuk menjatuhkan pidana mati. Tapi kalau tidak, ya tidak. Saya luar biasa, saya kagetnya sungguh luar biasa. Pada saat saya menjelaskan bagian-bagian jawaban terkait dengan pidana mati tadi, sudah datang di hadapan saya seorang profesor dari Parahyangan. Parahyangan kan Katolik ya, agamanya Katolik, semuanya Katolik. Suatu saat, Pak Muzakir, dia mencermati saya terus, melihat ini. Dia sudah menulis makalah tentang dari perspektif agama hukum dari agama Katolik filsafatnya. Akhirnya begitu saya sudah selesai, dia salam pada saya, Pak Muzakir, saya mengikuti Pak Muzakir tadi, penjelasan Pak Muzakir tentang pidana mati dan hukum Islam pidana mati, itu salah seperti yang saya persepsi. Yang saya persepsi itu, hukum Islam membalas. Ya, itu enggak benar Pak, saya jelasin satu persatu, ya singkat aja gitu. Tapi begitu tampil dia ke podium, ke mimbar tempat dia harus presentasi setelah saya, sebelumnya saya minta maaf, saya setelah mendengar ceramah Pak Muzakir tadi, kesimpulannya saya ganti. Setuju pidana mati dengan syarat khusus. Yang semula dia menolak pidana mati, karena agama dia memang menolak pidana mati. Tapi begitu saya ngomong tentang syarat khusus tadi, itu saya ambil dari hukum kisas gitu ya. Akhirnya saya setuju pidana mati dengan syarat khusus. Buat saya, seorang profesor bisa mengubah pendiriannya di depan publik dengan saya mendengar ngomong tentang masalah jinayat. Sungguh luar biasa buat saya. Waduh, walaupun dia akhir hidupnya tidak menjadi Muslim, tapi pikirannya sudah Muslim. Alhamdulillah saya kan. Jadi begitu cerita tadi dari Pak Husni, ya. Itu yang terakhir tentang perda ilhal. Perda-perda tadi. Apakah itu legal atau tidak? Tidak. Yang saya ingin sampaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, suatu perda itu produk hukum yang dia adalah dibuat oleh wakil rakyat. Siapa? DPRD dan DPRD provinsi atau kota. Jadi kalau membatalkan perda, harus dengan perda juga. Satu. Kalau tidak bisa dengan perda, gugat dia ke petun untuk dibatalkan itu. Kalau sekarang ya ke Mahkamah Agung. Batalkan satu persatu. Boleh? Boleh. Apakah Presiden punya kewenangan untuk mencabut perda itu? Prinsip tidak bisa. Karena dia adalah dibuat oleh wakil rakyat. Tidak bisa. Makanya saya mencari perda itu, bisa nggak nanti diuji di Mahkamah Agung bahwa perpres itu adalah sah atau tidak. Saya senang sekali kalau ada itu. Tandem saya nggak ada, tapi saya nyarinya juga, waduh ini kemana? Nggak ketemu sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu ada menemukan, nanti di bawah kajian, kesempatan kita untuk menguji di Mahkamah Agung. Ini urusannya di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Kalau itu dibatalkan, batalnya itu kalau ada proses. Iya, itu kalau terkait dengan keuangan, ini Menteri Keuangan. Kalau terkait dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau sudah jadi perda, itu nggak bisa, itu sudah produk hukum. Jadi kalau Bapak bertanya, sah, tidak sah? Jawaban saya begitu Bapak. Karena itu di luar kewenangan Presiden dan tidak ada manajemen itu sampai pada Presiden membatalkan perda. Levelnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih Pak Buniani. Baik, para sahabat, syukron jazilan Prof. Muzakir dan waktu juga yang memisahkan kita. Ya, saya kira ini sudah lebih, ini biasanya jam 7, ini sudah lebih lebih 8 menit ini, Prof. Jadi kita cukupkan. Amin. Barokah. Insya Allah saya tidak perlu menyimpulkan, saya kira kita sudah tahu hasil diskusi kita pagi ini dan pencerahan dari Prof. Muzakir. Insya Allah mudah-mudahan di masa mendatang Prof. Muzakir masih berkenan untuk kita undang lagi untuk memberikan kita masukan-masukan ya di Partai Umat. Siap. Baik para sahabat, kita Ustadz Aib ada? Ustadz Aib Garut? Assalamualaikum Ustadz Aib. Ini kita tutup dengan membaca doa ya, Ustadz Aib. Dibuka itunya, Ustadz Aib bisa?
Atau kalau Ustadz Aib nggak bisa, nggak datang, ini kita minta Ustadz Husni aja langsung ya. Penanya terakhir ini Ustadz Husni, baca doa. Ustadz Husni mana? Ustadz Husni, dibuka ininya, apa, mikrofonnya dibuka. Ustadz Husni, halo? Admin bisa dibuka mikrofonnya, kita mau baca doa. Kok nggak ada ini? Tertutup semua ininya. Oke, siap. Baik para sahabat, karena ini tidak ada Ustadz Husni, tidak nyahut, Ustadz Aib. Oh, Ustadz Aib silakan, silakan. Siap, Sudah siap, dibuka. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa hum ibaduka wa nahnu ibaduk wa nawasina wa nawasihim biyadik fahsamhum wansurna alaihim Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal munafikin Allahumma ansurna man nasruddin wakhdul man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.